Terima kasih Mas Tron. Saya balikan lagi kepada bahwa ketakutan manusia itu tiga hal. Manusia takut sakit, manusia takut miskin, dan manusia takut mati. Ketakutan tersebut itu balik lagi rekan-rekan sekalian. Kenapa seseorang bisa takut? Karena manusia tersebut selalu berarti terlalu jauh untuk memikirkan ke masa yang akan datang. Tapi kalau seseorang itu sedih, terlalu memikirkan masa sebelumnya, terlalu berlebih. Nah, baik seperti hanya endorfin, rekan-rekan sekalian, ya. Seperti hanya kelenjar endokrin dan endorfin itu dikeluarkan oleh endokrin. Balik lagi bahwa endokrin itu adalah kelenjar yang bisa memberikan keajaiban pada tubuh manusia. Manusia yang tadinya tidak mampu menjadi mampu. Manusia yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Itulah yang dinamakan sebuah kelenjar, yaitu kelenjar endokrin. Perlu dipahami bahwa di dalam tubuh manusia ada yang namanya kelenjar endorfin, endomorfin. Sebuah kelenjar yang fungsinya itu untuk memaksimalkan atau memfungsikan kembali sel-sel di dalam tubuh manusia. Dan perlu dipahami lagi, endokrin bukan saja memulihkan dan mengajaibkan setiap apapun yang terjadi pada tubuh manusia, tapi endorfin juga itu bisa membuat orbitofrontal cortex atau gelombang magnet di tubuh manusia itu menjadi lebih maksimal. Perlu dipahami, endorfin itu adalah bagian endokrin. Yang merusak endokrin adalah rasa takut dan sedih yang berlebih. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak sedih dan takut berlebih? Balik lagi. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita responsif, peka, mau mendengar, mau melakukan, dan menunjukkan apa hasilnya daripada kita melakukan. Yang kedua, mari kita perbaiki pikiran kita. Makanya hati-hati berpikir sendiri supaya kita tidak terkena belenggu jiwa. Apa itu belenggu jiwa? Sedih, takut, marah, kecewa, dan kurang percaya diri. Makanya hati-hati berpikir ketika kita sedang sendiri. Makanya berpikir yang benar adalah hasil dari bertanya. Dan yang kedua, perbaiki bicara kepada banyak orang termasuk diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa meyakinkan diri, bagaimana bahwa hidup kita itu tidak sendiri. Dimanapun kita berada, walaupun sendiri, disitulah ada Allah. Karena Allah itu lebih dekat dibanding seperti hanya. Jadi Allah itu lebih dekat dari leher dan uratnya, berarti kan gitu ya. Berarti lebih dekat tibatan eta gitu. Lebih dekat tibatan beheng jeung urat behengnya. Allah itu lebih dekat dari leher dan urat lehernya. Berarti sangat dekat sekali dengan kita. Allah tidak tidur. Allah tidak memperkenankan kita itu tidak bahagia sebetulnya. Tapi kenapa kita merasa tidak bahagia? Karena kita itu terbelenggu oleh belenggu jiwa kita. Ingat bahwa bahagia dan sedih itu bukan kenyataan, tapi bahagia dan sedih itu adalah pikiran dan perasaan. Netralisir pikiran dan perasaan kita sebelum tidur, karena pikiran dan perasaan akan membuat kita lebih baik lagi untuk bertindak. Nah, yang ketiganya, rekan-rekan sekalian, yang ketiganya adalah yakini dan sikapi dulu, baru kenyataan kemudian. Yang pertama berarti tadi yakini Allah akan memberikan solusi pada setiap situasi. Ingat rekan-rekan sekalian, keyakinan yang semakin menurun pada seseorang itulah yang membuat yang membuat masalah. Ingat bahwa kebalikan dari yakin itu ragu. Dari ragulah kita akan ada masalah, bukan masalah yang membuat keraguan, tapi keraguanlah yang membuat kita punya masalah. Dari masalah itulah akan terjadi keluhan. Dari keluhan-keluhan itulah akan menjadi sebuah kemiskinan, kemiskinan berpikir ataupun kemiskinan keadaan. Jadi, rekan-rekan sekalian, berbicara kelenjar endokrin adalah berbicara kelenjar semangat. Siapapun orang yang mau tetap menjaga semangatnya,
yang mau tetap menjaga antusiasnya, never give up. Jangan pernah menyerah. Itulah orang-orang yang akan ajaib. Endokrin akan bereaksi, endokrin akan memberikan keajaiban. Allah dengan ilmunya melalui kelenjar endokrin akan memberikan kemampuan, kekuatan, dan kenyataan kepada manusia dalam meraih impiannya. Oke, mungkin itu rekan-rekan sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Tetap yakini rekan-rekan sekalian karena semua pasti ada solusi. Ketika Anda sendiri, Anda tidak sendiri. Ada Allah di sana. Ketika Anda sendiri, itu disitulah ada malaikat untuk kita. Perlu dipahami, ketika responsif, itu ada restu guru, ada restu malaikat, ada restu Allah. Ketika kita responsif, ada 3 restu. Tapi ketika kita kurang responsif, itu hanya ada kanyaah guru. Perlu dipahami. Jadi ketika kita responsif, kita ada kasih sayangnya guru, ada kasih sayangnya malaikat, ada kasih sayangnya Allah. Itu ketika kita responsif. Tapi ketika kita kurang responsif, bukan saja tidak responsif, tapi kurang responsif, hanya ada satu yang sayang pada kita. Siapa? Guru. Gitu loh. Guru pan manusia. Manusia aja sok ayah salah. Berarti kan karenanya anak itu kan sahiji. Jadi mending responsif. Karena ketika responsif, itu akan ada kasih sayang 3 hal. Guru, malaikat, dan Allah. Baik rekan-rekan sekalian, terima kasih atas semua perhatiannya. Semoga rekan-rekan sekalian selalu sehat. Semoga rekan-rekan sekalian selalu diberkahkan, dimudahkan di dalam setiap pergerakannya, ya. Selalu disehatkan di dalam situasi dan kondisi apapun, diselamatkan dalam situasi dan kondisi apapun, ya. Dan pastikan rekan-rekan sekalian adalah orang-orang yang istimewa, orang-orang yang layak untuk diperhitungkan dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.